Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 11, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat selalu untuk tetap belajar ya. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas tentang KD 3.8, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Dan yang kedua, KD 4.8 yang berbunyi mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Tujuan pembelajaran yang dilakukan pada KD ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menentukan unsur ekstrinsik, intrinsik, dan nilai-nilai dalam cerpen serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, peserta didik dapat mendemonstrasikan nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam cerita pendek. Nah, adik-adik, pasti kalian sudah pernah membaca cerita pendek kan? Lalu, apakah kalian tahu pengertian dari cerita pendek itu apa? Untuk mengetahui pengertian dari cerita pendek, simak terus videonya ya. Pengertian cerita pendek atau cerpen adalah cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Ukuran panjang pendeknya suatu cerita memang relatif, namun pada umumnya cerpen merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 menit atau setengah jam. Jumlah katanya sekitar 500 sampai 5.000 kata. Oleh karena itu, cerpen sering diungkapkan dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Cerita pendek juga umumnya bertema sederhana. Jumlah tokohnya terbatas, jalan ceritanya sederhana, dan latarnya meliputi ruang lingkup yang terbatas. Nah, bagaimana? Sudah paham kan kalian tentang pengertian cerita pendek? Untuk selanjutnya, kakak akan menjelaskan tentang fungsi cerita pendek dan nilai-nilai yang terdapat di dalam cerita pendek. Untuk penjelasan selanjutnya, terus simak videonya ya. Cerita pendek termasuk ke dalam genre cerita atau naratif fiksional, seperti halnya anekdot. Keberadaannya lebih pada kepentingan memberi kesenangan untuk para pembacanya. Meski demikian, cerita pendek juga tidak terlepas dari kehadiran nilai-nilai tertentu di balik kisah yang mungkin mengharukan, meninabobokan, mencemaskan, dan yang lainnya itu. Sebuah cerpen seringkali mengandung hikmah atau nilai-nilai yang bisa kita petik di balik perilaku tokoh ataupun di antara kejadian-kejadiannya. Hal ini karena cerpen tidak lepas dari nilai-nilai agama, nilai budaya, nilai sosial, atau nilai moral. Nah, yang pertama, nilai-nilai agama berkaitan dengan perilaku benar atau salah dalam menjalankan aturan-aturan Tuhan. Yang kedua, nilai-nilai budaya berkaitan dengan pemikiran, kebiasaan, dan hasil karya cipta manusia. Yang ketiga, nilai-nilai sosial berkaitan dengan tata laku hubungan antara sesama manusia atau masyarakat. Yang keempat, nilai-nilai moral berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakatnya. Nah, memaknai atau menggali nilai-nilai tersebut kadang-kadang tidak mudah. Kita perlu meresapi bagian demi bagian ceritanya secara intensif, tidak sekadar menikmatinya sebagai sarana penghibur diri. Nah, cerita pendek juga mempunyai fungsi. Nah, fungsi dari cerita pendek itu yaitu yang pertama, menulis cerpen akan membantu menemukan siapa diri kita. Yang kedua, menulis cerpen akan membantu menumbuhkan rasa percaya diri. Yang ketiga, dapat mengenal pendapat diri sendiri dan ada dalam tulisan. Yang keempat, menjadi seseorang yang selalu maju. Yang kelima, menulis cerpen akan membantu meningkatkan kreativitas dan ilmu pengetahuan. Dapat berbagi pengalaman dengan orang lain dan membantu menyalurkan emosi. Nah, bagaimana adik-adik sudah paham kan tentang fungsi dan nilai-nilai kehidupan yang terdapat di dalam cerpen? Nah, adik-adikku yang hebat, setelah kalian sudah mengetahui beberapa nilai-nilai yang terdapat di dalam cerita pendek, kalian bisa menentukan nilai-nilai kehidupan yang terdapat di dalam cerita pendek, kemudian kalian bisa mendemonstrasikannya ke
depan kelas atau ke orang-orang sekitar untuk kalian berbagi pengalaman untuk mendemonstrasikan atau menjelaskan nilai-nilai kehidupan yang terdapat dari suatu cerita pendek. Misalnya kalian mencari nilai-nilai kehidupan yang ada di cerita pendek Robohnya Surau Kami. Kalian bisa mendemonstrasikannya kepada teman-teman kalian, kepada orang-orang yang mungkin pernah membacanya. Kalian bisa sharing-sharing atau kepada adik-adik kalian. Cukup sekian penjelasan materi dari kakak. Bila nanti ada kurang lebihnya atau ada masukan dari kalian menemukan apa, kalian bisa komen di bawah, boleh bertanya kepada